Selamat siang pemirsa, saya Budi Arti kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Pasien positif COVID-19 hasil pemeriksaan swab bertambah 2 orang di Simalungun. Polres Sanakaro tembak Bandar Sabu. BNN Provinsi Sumut temukan 8 hektar ladang ganja di Mandailing Natal. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Pemirsa, jumlah pasien positif COVID-19 hasil pemeriksaan swab di Kabupaten Simalungun masih terus bertambah. Hingga kini pasien COVID-19 bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan pasien PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Perdagangan sejak tanggal 4 Juni 2020 lalu. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Simalungun JR Saragi melalui Humas Gugus Tugas Akmal Siregar menyampaikan bahwa update Kamis pagi tanggal 11 Juni 2020, pasien COVID-19 di Simalungun bertambah sebanyak 2 orang. Keduanya merupakan pasien status PDP yang dirawat di Rumah Sakit Umum Perdagangan. Keduanya dinyatakan positif COVID-19 berdasarkan pemeriksaan hasil swab yang dikeluarkan oleh Laboratorium Swab RSUD Perdagangan dengan tes cepat molekuler atau TCM. Pasien tersebut merupakan warga Kecamatan Bandar Huluan, di antaranya laki-laki berusia 44 tahun dan perempuan berusia 45 tahun. Keduanya merupakan pasien status PDP yang telah dirawat di RSUD Perdagangan sejak tanggal 4 Juni 2020 lalu. Dengan penambahan 2 orang warga Simalungun positif COVID-19 hasil swab, total positif COVID-19 yang dirawat berjumlah 14 orang dan 11 orang dinyatakan sembuh. Tanggal 11 bulan Juni 2020, posisi di Kabupaten Simalungun positif COVID bertambah 2 orang. 2 orang ini merupakan laki-laki dan perempuan warga Kecamatan Bandar Huluan. Yang keduanya ini merupakan pasien PDP yang sudah dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Perdagangan. Dan kemarin hasilnya dinyatakan positif melalui tes cepat molekuler yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Perdagangan, sehingga pasien kasus positif swab yang dirawat di Kabupaten Simalungun bertambah menjadi 14 orang. Posisi pasien yang sembuh dari swab positif COVID-19 sebanyak 11 orang dan 1 orang lagi meninggal pasien COVID-19. Menindaklanjuti kasus ini, Ketua Gugus Tugas sudah memerintahkan kepada Dinas Kesehatan dan Satuan Tugas di Kecamatan Bandar Huluan untuk melakukan tracking di area wilayah tempat tinggal masing-masing dan keluarga inti pasien guna memutus penyebaran COVID-19. Dosisi Marmata melaporkan untuk Evarina TV. Dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19, Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar gelar serah terima jabatan serta pisah sambut. Pesertijab dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Serah terima jabatan dan pisah sambut Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Pematang Siantar berjalan lancar dan hikmat. Pelantikan Kalapas yang baru dilaksanakan di Aula Lapas Pematang Siantar, Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, dengan mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Kalapas lama Porban Siregar digantikan dengan Kalapas yang baru Rudi Fernando Sianturi. Sertijab dan pelantikan dilakukan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Utara. Porman Siregar dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pegawai yang mendukung kinerjanya di Lapas kelas 2A Pematang Siantar selama 1,8 tahun. Segala program kerja yang dilaksanakan selama ini dapat dilanjutkan oleh Kalapas yang baru. Rudi Sianturi selaku Kalapas yang baru sebelumnya bertugas di Karutan kelas 1 Medan. Dengan jabatan yang baru ini, dirinya berharap kepada seluruh pegawai lapas untuk mendukung dan bekerja sama dalam memberikan pelayanan yang terbaik, serta bekerja profesional kepada seluruh warga binaan. Segala program Kemenkumham, lapas wilayah bebas korupsi, bebas narkoba, dan akreditasi yang terbaik akan dijalankan dengan baik.
kepada media, program kerja kita sudah jelas ya, dan kita tinggal melanjutkan karena sudah ada resolusi pemasyarakatan ya, untuk seluruh Indonesia, ada 15 poin di situ. Salah satunya mewujudkan 681 lapas rutan WBK, wilayah bebas korupsi, salah satu lapas Siantar. Jadi kita harus lanjutkan itu. Kemudian ada perintah harian Dirjen Pemasyarakatan. Kita jelas harus tindak lanjut itu. Salah satu itu yaitu pelaksanaan tugas harus sesuai dengan SOP. Kemudian di situ ada untuk pemberantasan narkoba dan PON. Kita pasti lanjutkan. Terus apa yang dikerjakan oleh lapas yang lama pasti kita lanjutkan untuk perbaikan, untuk memberikan pembinaan kepada warga binaan dan pelayanan kepada masyarakat. Selain serah terima jabatan dan pisah sambut Kalapas kelas 2A Pematang Siantar, dilakukan juga penyematan ulos agar selalu sehat dalam menjalankan tugas di Tanah Habonaron Dobona ini. Retania Sembiring melaporkan untuk Eva Rina TV. Bupati Labuhan Batu Utara Hairudin Syah Sitorus membantah isu yang beredar terkait penetapan status tersangka dan penahanan dirinya yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Isu penetapan tersangka dan penahanan Bupati Labuhan Batu Utara, Hairudin Syah Sitorus, yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Tidak hanya di warung dan tempat tongkrongan saja, isu ini juga beredar di jejaring media sosial dalam beberapa hari belakangan ini. Bupati Labuhan Batu Utara Hairudin Syah Sitorus mengklarifikasi tudingan terhadap dirinya. Ia menepis isu yang beredar dan mengatakan isu tersebut fitnah yang luar biasa kepada dirinya memasuki Pilkada 2020 mendatang. Media-media sosial juga banyak berkembang bahwasanya ada yang bilang Bupati ditangkap KPK, saya juga bingung. Status itu Pak, status tersangka itu bagaimana? Saya juga nggak ada menerima surat, nggak ada diberitahukan. Yang memberitahukan itu kan sudah jelas, sudah disampaikan oleh juru bicara KPK, bahwasanya di analisa online ya, oleh analisa itu bahwasanya tidak benar. Kan sudah dilihat, dan juga ada di berita waspada ya. Itu juga memberitakan itu hak, sehingga kan masyarakat sudah tahu bahwa itu tidak benar. Ini hanya isu-isu yang tidak baik dilontarkan kepada kita, karena di Labuhan ini memang tahun politik. Kebetulan tahun politik ini agak aneh nih Labuhan ini. Sebelumnya Bupati Labuhan Batu Utara ini sempat diperiksa sebagai saksi untuk pejabat nonaktif Kementerian Keuangan Yahya Purnomo pada RAPBDP 2018. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Polres Tanakaro tembak Bandar Sabu. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Tanakaro berhasil menangkap seorang tersangka yang diduga sebagai bandar narkotika jenis sabu. Tersangka terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas pada bagian kakinya karena melawan petugas dengan senjata tajam. Inilah suasana Rumah Sakit Umum Daerah Kabanjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Seorang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu mendapatkan perawatan usai petugas melumpuhkannya dengan timah panas pada bagian kaki karena mencoba melukai dan menyerang petugas dengan menggunakan pisau saat hendak ditangkap. SS ditangkap oleh tim Satres Narkoba Polres Tanakaro atas pengembangan kasus sebelumnya, di mana SS diduga merupakan bandar sabu yang menyuplai barang haram tersebut di seputaran Kota Brastagi, Kabupaten Karo. Saat diamankan, petugas temukan barang bukti narkotika jenis sabu di bajunya dan sebilah pisau yang digunakan untuk melukai petugas. Menurut KBO Satres Narkoba Polres Tanakaro dalam menjalankan bisnis haramnya. Terhadap seorang tersangka penyalahgunaan narkotika. Tersangka inisial SS ini merupakan DPO kita, di mana sekitar 1 minggu yang lalu kita juga ada mengamankan tersangka di Banyak Roga. Jadi tersangka yang di Banyak Roga EG dan BS menerima
narkotika dari tersangka SS yang kita bekuk tadi jam 11. Akibat perbuatannya, tersangka terancam pasal 114 ayat 2 dan asal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Diduga mengantuk saat mengemudi, satu unit minibus bak terbuka bermuatan sayur menabrak bengkel motor di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidempuan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pengendara minibus mengalami luka-luka. Akibat ditabrak minibus bak terbuka bernomor polisi BB8052NA, bengkel motor hancur berantakan. Bahkan satu unit angkot yang tengah diperbaiki di dalam bengkel turut ringsek akibat dihantam keras oleh minibus tersebut. Kejadian kecelakaan tersebut bermula ketika minibus bak terbuka yang bermuatan sayur mayur itu berangkat dari kota Sibolga dengan melaju kencang hendak menuju Pasar Pandan, Tapanuli Tengah. Naas ketika di Jalan Lintas Sibolga, Padang Sidempuan, supir hilang kendali akibat mengantuk dan langsung menghantam sebuah bengkel. Kronologinya mungkin supirnya dengan kecepatan tinggi mungkin ngantuk. Jadi ngantuk banting setir ke kiri. Jadi menghantam rumah kita. Jadi itu yang kita tahu. Karena kita pun kejadiannya nggak di sini, kita dengar di teleponnya. Kurang lebih itu belum dihitung, cuman taksiran ratusan ada. Dalam kejadian tabrakan ini tidak ada korban jiwa, namun sang supir mengalami luka-luka. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penanganan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Bupati Mandaling Natal Dahlan Hasan Nasution turun langsung ke Pasar Baru Penyambungan demi melakukan sosialisasi penerapan new normal untuk tatanan kehidupan masyarakat yang baru dengan tetap mematuhi protokol kesehatan guna mencegah penularan COVID-19. Sesuai dengan petunjuk pemerintah pusat, Pemkab Madinah melakukan sosialisasi penerapan new normal kepada masyarakat di pusat pasar penyambungan. Sosialisasi penerapan new normal tersebut dilaksanakan agar masyarakat mengerti dan tahu apa yang dimaksud dengan new normal atau tatanan kehidupan masyarakat yang baru. Bupati Madinah yang didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang turun langsung untuk mensosialisasikan new normal kepada masyarakat dengan cara membagikan masker kepada para pedagang dan para pengunjung pasar. Bupati mengingatkan kepada masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, sering mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, dan tidak melakukan kumpul-kumpul bila tidak terlalu penting. Kami mensosialisasikan kembali tentang betapa pentingnya protokol kesehatan sebagai menyikapi masalah besar yaitu COVID-19. Sebagaimana kita ketahui selama ini Mandaling Natal ada zona hijau, namun bagian Desember Petir sekitar 10 hari yang lalu ada pelaku perjalanan yang saat pulang meminta surat keterangan bebas COVID. Sesudah dites ternyata positif. Tentunya hal ini sangat membuat kepedihan karena kita menjadi zona kuning. Penerapan sosialisasi new normal dan pembagian masker tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap minggu mulai dari kecamatan hingga ke desa-desa. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, Semut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih di Sumut hari ini. Pemirsa, sebanyak 8 hektar ladang ganja ditemukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara di 2 desa yang berada di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam penemuan 8 ton daun ganja ini, petugas tidak berhasil menangkap pemilik ladang tersebut. Beginilah suasana perjalanan petugas gabungan BNN Provinsi Sumatera Utara.
Petugas harus menempuh perjalanan selama 6 jam menuju lokasi ladang ganja. 8 hektar ladang ganja yang ditemukan terbagi dalam 3 lokasi berbeda, yakni 2 ladang di Desa Banjar Lancat dan 1 ladang di Desa Surabaya, Kabupaten Mandailing Natal, dengan jumlah lebih kurang 8.000 batang pohon ganja. Ladang ganja yang ditemukan terletak jauh dari pemukiman warga, dan untuk sampai di lokasi, petugas harus berjalan kaki menyusuri sungai di tengah hutan selama 6 jam, karena lokasi ladang ganja berada di wilayah perbukitan. Penemuan ladang ganja tidak terlepas dari informasi yang diperoleh petugas dari warga, yang kemudian ditindaklanjuti oleh petugas BNNP Sumatera Utara, bekerjasama dengan pihak kepolisian dan TNI. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas tidak menemukan pelaku yang menanam ganja, namun identitasnya sudah diketahui dan dalam pengejaran petugas. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, Brigjen Pol Atrial mengatakan, dari 3 ladang yang ditemukan, total ganja yang disita ditaksir beratnya mencapai 8 ton dan langsung dilakukan pemusnahan di lokasi. Selain itu, petugas juga menemukan beberapa batang daun ganja dan dibawa ke kantor BNNP Sumatera Utara guna proses penyidikan. Pemusnahan ini berawal dari ada informasi masyarakat, kemudian kita juga bekerja sama dengan Geoparsial untuk menentukan koordinat. Jadi ada informasi bahwa di pegunungan ini ada sebagian masyarakat ini yang menanam ganja. Oleh karena itu, kita bersinergi dengan TNI, khususnya dari Kodim Tapanuli Selatan maupun dari Polres Madinah, bersama dengan jajaran BNK Madinah, melaksanakan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan kita memang ditemukanlah lebih kurang di lokasi sekarang ini ada lebih kurang 4 hektar, 4 hektar ladang ganja. Kemudian nanti ada lokasi kedua, itu lebih kurang 2 hektar. Dan ada lokasi yang ketiga juga, atau ada 1 tim lagi, itu lebih kurang 2 hektar juga. Lebih kurang ada 8 hektar. Hingga kini, petugas BNN masih menyelidiki kasus dan mencari pemilik ladang ganja tersebut. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Eva Rina TV. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin dihukum 6 tahun penjara dan denda sebesar 500 juta rupiah. Subsider 4 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap. Hak politik Eldin juga dicabut selama 4 tahun. Wali Kota Medan nonaktif Tengku Zulmi Eldin diganjar hukuman 6 tahun penjara dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah serta subsidiar 4 bulan kurungan. Dia dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, yakni menerima suap sebanyak 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala OPD Pemko Medan. Putusan ini dibacakan oleh Majelis Hakim yang diketuai Abdul Hajiz dalam persidangan yang digelar secara telekonferensi. Eldin sendiri mendengar putusan tersebut dari Lapas Tanjung Gusta, Medan. Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan hukuman tambahan terhadap Zulmi Eldin berupa pencabutan hak politik selama 4 tahun setelah menjalani pidana pokok. Putusan ini lebih rendah setahun dari tuntutan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, penuntut umum KPK menuntut agar Eldin dihukum 7 tahun penjara dengan denda sebesar 500 juta, subsidiar 6 bulan kurungan. KPK juga menuntut agar Majelis Hakim mencabut hak politik Eldin selama 5 tahun. Satu, menyatakan terdakwa Zulmi Eldin S. tersebut di atas terbukti secara sah dan dihadirkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dalam dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun dan pidana denda sejumlah 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Baik Eldin maupun kuasa hukumnya belum menentukan langkah hukum selanjutnya menanggapi putusan itu. Hanya saja, menurut pengacara Eldin, ada sejumlah fakta persidangan yang justru diabaikan hakim dalam memutuskan perkara itu. Inisiatif dari penyuapan itu datang dari si penyuap. Itu dia. Faktanya dalam persidangan, kepala-kepala dinas itu bilang kami hanya diminta. Kami nggak takut kami diberhentikan.
dan kami tidak beri uang juga, kami nggak diapa-apain. Eldin sendiri didakwa karena menerima suap sebesar 2,1 miliar rupiah dari sejumlah kepala dinas di lingkungan Pemko Medan. Eldin serta sejumlah pejabat dan pegawai Pemko Medan terjaring OTT KPK pada 16 Oktober 2019 silam. Daniel Pekuali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.